Halo guys, apa kabarnya? Semoga anda sehat-sehat selalu guys. Jadi video kita kali ini ya membahas berita mengenai Buniani. Apakah anda ingat guys siapa itu Buniani? Ya, dia adalah orang yang bikin gaduh ya guys menjelang pilkada 2017 lalu, yang membuat waktu itu Ahok akhirnya di penjara setelah sebelumnya terjadi demo berjilid-jilid ya guys, lalu membuat kemudian Wan Abut Baswedan naik tahta menjadi gubernur DKI ya. Jadi beritanya seperti ini guys ya, salah satu judul beritanya seperti ini guys dari POI ya. Mengejutkan, kata Buniani, pemotong video Ahok soal surat al-Maida adalah tim cyber Prabowo di Pilpres 2019 ya guys. Pilpres 2019. Jadi isinya seperti ini beritanya. Buniani pengunggah video pidato kontroversial mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok membuat pengakuan mengejutkan soal kasus yang pernah menjeratnya. Lewat wawancaranya di kanal YouTube Refli Harun, Buniani mengaku sudah diincar pihak tertentu agar mendekam di penjara. Hal itu lantaran video 30 detik yang menampilkan pidato kontroversial Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016. Video itu pun akhirnya menjadi sorotan publik dan viral sehingga terjadi aksi massa besar-besaran, yaitu aksi 5 November dan aksi 2 Desember atau 212 tahun 2016 kepada Ahok menuntut penahanan atas tuduhan menista agama dan menghujat Al-Quran. Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasal 28 ayat 2 yang terbukti. Pasal 32 ayat 1 itu yang mengubah dokumen elektronik, kata Buni. Sabtu 8 Januari 2022. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 yaitu ayat 1 mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Ya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Ya, pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Padahal menurut Buniani, dirinya tidak pernah merasa mengedit video berdurasi 30 detik itu, sebab ia mengaku tak memiliki kemampuan teknis untuk mengubah atau mengedit video. Itu yang mengubah dokumen. Yang sebetulnya really stupid, karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya bukan editor video. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik, sudah menjadi domain publik, jadi nggak ada yang saya sebetulnya tambah dia. 32 ayat 1 ya. Pasal 32 ayat 1. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik, sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Buniani lantas menyebut bahwa yang mengubah video tersebut adalah tim cyber Prabowo. Hal itu diketahui setelah yang bersangkutan mengungkapkannya kepada Buniani. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini ya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo. Itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Pria kelahiran Lombok 16 Mei 1969 itu akhirnya mendekam di lapas Gunung Sindur sejak 1 Februari 2019. Dia divonis hukum 18 bulan penjara. Baru pada awal Januari 2020 Buniani dinyatakan bebas dari lapas Gunung Sindur, Jawa Barat guys. Oke guys, sekarang kita lihat yuk komentar-komentar masyarakat guys. Kenapa Buniani ini baru ngomongnya kok sekarang ya guys? Apakah ada maksud-maksud tertentu ya guys? Mari kita lihat, check it out. Sudahlah, orangnya juga udah di penjara, udah dapat bini baru, udah komisaris lain tuh, sekarang jadi apa Bung?
jadi orang nggak jelas. Kemudian dari Tega Sigit mengatakan jurus kunuk, buru-buru cuci tangan, udah berasa body ada yang salah, banyak buncong, lu udah merasa karma mengintai, karma Ahok. Kemudian Billy mengatakan pendiri gerakan Kaderunista lagi coba cuci tangan. Enter mengatakan Buni ini salah satu penjual agama sejati. Dulu dia bukan siapa-siapa, cuma jurnalis ecek dengan momentum pilkada, mengorbankan Ahok dengan memfitnahnya. Meskipun berkorban dalam penjara, sekarang dia mulai manggung lagi jadi wakil ketua PAI. Gue memperlakukan satu mengatakan ingat tentang cuitannya ya ada datang ya cuitannya si Buniani seperti ini guys. Kemudian dari Purta mengatakan bodoh amat cerita loh, dan Sigi mengatakan si Buniani ini masih keturunan makhluk Bunian yang misterius dan hidupnya di hutan. Kecil got mengatakan intinya dasar lu upload itu karena apa? Emang udah ada niatan juga kan dari lu yang nggak baik mau menjatuhkan seseorang. Ya udah, sekarang orangnya udah dapat bini baru, lu silakan lanjutkan membusuk di penjara. Keluar dari penjara pun muka ente udah di blacklist, bakal susah cari kerja. Jadi kadrun jalan ninja lu satu-satunya. Ya dia mengatakan udah siap cari musuh baru. Ingat sumpah itu belum tuntas, maksudnya sumpah Ahok guys. Mau dipanggil penyidik atau ilahi, tinggal pilih. Mas Gembus mengatakan nyari panggung, jualannya tetap sama, ayat dan agama. Ahok memang penglaris buat kadrun, sayang dan benci itu emang tipis. Ya nggak Drun? Ya betul. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Kemudian dilanjutkan akun kakek saya. Ia mengatakan ya, saya mencoba membuat caption video itu nggak masuk akal pakai. Jadi dibohongi surat Al-Maidah, itu yang menurut pelapor ini saya sengaja, kata Budiani. Udah jelas dan mengaku kalau dia edit kok menggunakan kata pakai. John Epstein mengatakan bodo amat, telat pengakuanmu baru sekarang toh. Tabukagama.net. Nah ini komentarnya cukup bagus guys. Lewat tindakan-tindakan begini citra satu agama runtuh pelan-pelan, menjarakan orang nggak bersalah, pencabulan santri, ulama cabul, persekusi, demo nggak jelas, pelarangan ibadah agama lain, ceramah menghina agama lain. Jadi merusak Islam itu siapa? Jadi yang patut jadi musuh Islam itu oknum begini. Belum lagi bom terorisme. Kenapa saya cari selalu menunjuk luar? Amerika yang salah, Cina yang salah, umat agama Asia yang salah. Yang lucu, kaum lain kok bisa bekerja sama, akur, rukun, harmonis. Kenapa satu golongan terus yang bermasalah? Tanya kenapa. Nah, kemudian komentar lain dari Wen mengatakan sudahlah Nyat, yang lu penjarain juga udah bahagia serang, dan lu teman-teman monyet lu sudah kena namanya puas. Gus Hasto komentarkan hahaha, dibahas lagi, udah kelar, Ahok udah lulus rutan dan si Buni juga udah lulus rutan, sama-sama lulus rutan lah, ngapain bahas lagi? Atau Buni iri apa yang didapat Ahok? Beda sih lulusan rutan untuk Ahok sama Buni. Ahok lulus rutan makin bersinar dan hidup lebih baik dari sebelumnya, hidupnya tenang, aman dan makmur. Buninya nih isi sendiri deh. Luna semoga mengatakan udah merasa susah hidupnya, jadi dosen udah nggak dipakai sama universitas manapun, jualan muk dan kaos juga nggak ada peminatnya. Akhirnya cuci tangan supaya ada kesan dia yang jadi korban. Ini akibat salah pilih kawan. Kortes mengatakan, si Buni kelinci takut kena doa kutukan Ahok. Kemudian Rizky Keren mengatakan, jadi intinya Ahok nggak salah apa gimana nih Bun? Kemudian jadi yang berkomentar Ahok udah jadi komut Pertamina.
yang dulu cuma bisa jualan muk doang, udah mulai merasa kena kutukan Ahok. Kemudian di berita mengatakan semakin banyak saja panggung sendiwara menjelang 2024 nanti, seolah memojokkan Prabowo Gerindra sekaligus sekarang dibarengi Partai Umat menjual gorengan oligarki dunia pesanan Demokrat. Hina sekali loh, drone. Kemudian Dewas 12 yang mengatakan memotong itu saya ingat 2019 tuh tim cyber Pak Prabowo itu dia memotong, sebetulnya memotong di detik itu ternyata Ahok di penjara 2017, ngapain juga 2019 tim cyber Wowo ngedit video itu lagi. Dan lalu terus bisa mengatakan kenapa baru dibuka sekarang Pak. Jadi seperti itu ya guys, konten kita kali ini yaitu mengenai berita buka-bukaan dari Buniani membuat mengenai kasus yang membuat dia di penjara ya guys, yaitu mengenai pemotongan atau edit atas video Ahok di Pulau Seribu. Ya, bila Anda suka video ini silahkan klik like dan subscribe guys, dan menantikan video-video berikutnya. Salam sehat Indonesia. Nah, ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana, yang tidak ada di dalam transkrip saya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Garni. Tapi tadi saya lihat itu ada memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Gitu. Jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya.